Halo guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita BPTH episode ke-154. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ayo kita mulai. Scene diperlihatkan Sue Tao yang menyadari bahwa Xiaoyan berasal dari klan Xiao. Xiaoyan bertanya bagaimana Sue Tao bisa tahu itu. Qing Yang pun bertanya kepada Xiaoyan, apa yang telah terjadi? Xiaoyan berkata, ia sendiri tidak tahu pasti dan tetaplah berhati-hati. Sue Tao mengenali tato klan Xiao dan percaya bahwa dirinya tidak akan salah lihat. Dirinya tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya ternyata berasal dari klan Xiao. Dengan kemampuan luar biasa orang itu, pastinya bisa merasakan kehadiran pemuda ini sejak memasuki makam langit. Jika dia berani mengganggu Xiaoyan, bisa berbalik menjadi ancaman serius baginya. Ia pun membuka sebuah portal ruang untuk Xiaoyan dan teman-temannya, lalu berkata, pergilah. Kali ini anggap saja kalian sedang beruntung. Portal tersebut dapat membawa mereka ke tempat yang mereka inginkan. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada Sue Tao, lalu bersama rombongannya masuk ke dalam portal itu. Sebelum mereka menghilang, Sue Tao pun berkata, kali ini anggap saja kau berutang satu hal padaku. Jika suatu hari kita bertemu lagi, kau harus membiarkanku pergi. Xin kemudian memperlihatkan Xiaoyan dan rekan-rekannya yang kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, salah satu anggota dari klan Gu bertanya, kenapa tubuh energi Banseng itu terlihat begitu aneh? Xiaoyan berkata, tampaknya orang itu mengenali kalau dirinya berasal dari klan Xiao. Qing yang berkata, bahwa Sue Tao dulunya juga pernah menjadi ahli terkuat. Bagaimana mungkin tidak mengenali tanda klan Xiao dirimu? Xiaoyan pun bertanya tentang tato klan apa yang dimilikinya. Qing yang pun menjelaskan bahwa setiap kali aura Xiaoyan melonjak, tanda klan Xiao akan muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan berkata mungkin Master Sue Tao itu bukan takut pada tanda klan Xiao itu sendiri, melainkan takut pada orang yang terkait dengan tanda klan Xiao. Dan orang itu adalah leluhur Xiao Xuan. Qing yang mengatakan bahwa senior Xiao Xuan sudah meninggal bertahun-tahun. Mengapa bisa membuat Master Su Tao begitu takut? Suner mengatakan bahwa makam langit sangat unik dan ajaib. Karena seorang Banseng seperti Master Su Tao juga bisa bertahan hidup dengan cara ini. Kalau begitu, senior Xiao Xuan tentu saja bisa melakukannya juga. Dilanjuti oleh Xiaoyan yang berkata, setelah sampai di tujuan, semua misteri ini pasti bisa terpecahkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Xin kemudian memperlihatkan Xiaoyan dan teman-teman yang sudah memasuki bagian terdalam makam langit. Suner berkata, dengan kecepatan kita, tidak akan lama lagi, akan sampai di makam Xiao Xuan yang tercatat dalam kitab kuno. Xiaoyan pun mengatakan bahwa perjalanan mereka cukup lancar. Master Sue Tao sudah memberi bantuan besar kepada mereka. Tiba-tiba muncul suara Hunya yang mengatakan bahwa Xiaoyan dan teman-temannya sangat lambat. Suasana di sana pun berubah. Mereka dimasuki ke ruang milik klan Hun. Dan di depan mereka terdapat dua orang tingkat Daoseng yang berasal dari klan Hun. Gu Chen tidak menyangka bahwa tubuh energi Daoseng milik klan Hun bisa menciptakan dunia tersendiri di dalam makam langit. Hunya sangat senang, akhirnya bisa bertemu dengan Xiaoyan lagi. Hunya pun melaporkan kepada Daoseng yang bernama Hun Diao, bahwa Xiaoyan adalah keturunan Xiao. Dia mencapai tingkatan ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Bisa jadi klan Xiao akan bangkit kembali karena dia. Mereka pun berencana menghentikan Xiaoyan dan teman-temannya. Salah satu Daoseng berkata, bahwa tempat ini terlalu dekat dengan orang itu. Hati-hati bisa timbul masalah lain. Xiaoyan dan teman-teman pun kabur dari tempat itu. Xiaoyan menyuruh semua teman-temannya berpencar. Daoseng itu pun mengeluarkan serangan ke arah mereka yang membuat mereka semua tidak dapat bergerak dan diam di tempat.
Hunya pun berkata bahwa orang-orang ini adalah praktisi terkuat di antara generasi muda klan Gu. Menundukkan mereka akan menjadi pukulan besar bagi klan Gu. Dou Sheng itu pun berniat menangkap mereka semua. Xiaoyan dan teman-teman pun berhasil lepas dari serangan Dou Sheng itu. Dou Sheng itu pun berkata, memang punya sedikit kemampuan, tapi itu belum cukup. Dou Sheng itu melepaskan sebuah serangan lagi ke arah Xiaoyan dan teman-teman. Xiaoyan pun menggunakan teknik perubahan api surgawinya dan mengeluarkan teknik tingkat langit dirinya, yaitu telapak penciptaan langit. Teknik tingkat langit Xiaoyan berhasil dihancurkan oleh serangan Ban Sheng itu. Tiba-tiba Master Sue Tao muncul dan menghancurkan serangan dari Dou Sheng itu. Xiaoyan dan teman-teman pun berterima kasih kepada Master Sue Tao. Sue Tao di dalam hatinya mengatakan bahwa, orang-orang bodoh ini berani menyerang klan Xiao. Kalau pria itu tahu, dia pasti akan sangat marah. Tapi aku menyelamatkan kerabatnya, dia pasti akan puas dengan usahaku. Dou Sheng dari klan Hun pun berkata, hanya seorang Ban Sheng berani bersikap angkuh di depan kami berdua, itu keputusan sembrono. Dua Dou Sheng itu pun mengabungkan kekuatan mereka dan mengeluarkan sebuah makhluk energi raksasa yang sangat kuat. Makhluk itu pun menyerang ke arah Sue Tao. Sue Tao segera mengeluarkan kemampuannya dan menyuruh Xiaoyan dan teman-teman segera lari. Master Sue Tao pun mengeluarkan teknik tebasan angin darah pengacau. Dou Sheng itu pun berkata, hanya segini kemampuanmu, berani mencampuri urusan orang lain. Dua Dou Sheng itu melakukan serangan bersama dan berhasil menghancurkan teknik dari Master Sue Tao. Sue Tao serta Xiaoyan dan teman-temannya berhasil ditekan oleh dua Dou Sheng itu. Sue Tao pun berkata, kenapa orang itu belum bertindak juga? Saat serangan dua Dou Sheng itu hampir mengenai mereka, tiba-tiba muncul seseorang yang menghancurkan raksasa gabungan dari dua Dou Sheng itu. Orang-orang dari klan Hun pun ditekan oleh master kuat itu. Master itu pun berkata, tak kusangka masih ada sisa klan Hun di makam langit. Sepertinya dulu aku belum mengalahkan mereka semuanya dan masih ada yang lolos. Xiaoyan pun merasakan bahwa kekuatan orang itu sangat tidak asing. Ternyata orang itu adalah leluhur Xiao Xuan yang merupakan leluhur dari klan Xiao. Xiaoyan dan teman-teman segera memberikan hormat kepada leluhur Xiao Xuan. Dou Sheng klan Hun pun berkata, tak peduli sekuat apapun Xiao Xuan, dia tetap akan ditekan oleh makam langit. 10 tahun sekali baru bisa keluar dari makam. Sekarang belum waktunya 10 tahun, tidak mungkin dirinya menampakkan wujud aslinya. Yang ada di depan mereka hanyalah bayangan saja. Leluhur Xiao Xuan pun berkata, kalian pintar juga, sayangnya terlalu memandang tinggi diri sendiri. Xiaoyan dan Sue Tao terkejut dengan daya rusak serangan leluhur Xiao Xuan yang begitu kuat. Xiao Xuan pun berkata, klan Xiao, akhirnya ada yang datang. Penantianku selama bertahun-tahun tak sia-sia. Xiaoyan segera memberi hormat kepada leluhur Xiao Xuan. Xiao Xuan berkata, bahwa sejak Xiaoyan memasuki makam, dirinya langsung merasakan kehadiran dari Xiaoyan. Dirinya juga memuji performa Xiaoyan yang cukup baik. Suner dan anggota klan Gu lainnya juga memberi hormat kepada senior Xiao Xuan. Xiao Xuan pun berkata, bahwa klan Gu belum sepenuhnya menepati perjanjian yang dibuat denganku dulu. Qing yang segera membalas bahwa itu hanyalah tindakan oknum dari klan Gu. Kepala klan kami selalu menepati janji. Xiao Xuan berkata bahwa gadis di hadapannya sangat mirip dengan gadis keturunan Gu Yuan. Suner pun memberitahu bahwa Gu Yuan adalah ayahnya. Xiao Xuan berkata, ternyata kau putrinya. Tak heran kau punya darah ilahi. Benar-benar lebih hebat dari generasi sebelumnya. Xiao Xuan pun menyuruh Sue Tao untuk kembali dulu dan Sue Tao kelak bisa hidup selamanya di makam langit. Su Tao pun berterima kasih kepada Master Xiao Xuan dan pergi dari tempat itu. Xiao Xuan menjelaskan,
karena adanya makam langit. Tubuh asliku tidak bisa meninggalkan makam. Yang kalian lihat sekarang hanyalah bayangan, proyeksi dariku. Aku telah menanti hari ini terlalu lama. Kau pasti punya banyak hal yang ingin ditanyakan bukan? Ikutlah aku kembali ke makam. Xiaoyan pun mengiyakannya. Xin kemudian memperlihatkan mereka yang sudah sampai di makam. Xiao Xuan berkata bahwa disinilah tempat dengan energi paling padat di makam langit. Dia pun menyuruh anggota klan Gu lainnya untuk tinggal dan berlatih. Sedangkan Xiaoyan dan gadis dari klan Gu akan masuk bersamanya. Qing Yang pun menyuruh Xiaoyan untuk jaga Suner baik-baik. Xiaoyan membalas, tenang saja. Di dalam tempat itu, Xiao Xuan bertanya ke Xiaoyan tentang keadaan klan Xiao yang sekarang. Xiaoyan pun menjawab bahwa klan Xiao sudah tiada. Yang tersisa hanya keluarga kecil yang sudah merosot. Sejak kekuatan garis keturunan klan Xiao habis, bakat kultivasi anak-anak klan Xiao terus menurun. Sulit menemukan seseorang yang benar-benar berbakat dalam klan. Yang lebih menyebalkan adalah klan Hun, tidak hanya anggota keluarga Xiao kami, bahkan ayahku juga ditangkap oleh mereka. Xiao Xuan pun berkata, bahwa dirinya sudah menduga klan Xiao akan jatuh seperti ini dari dulu. Saat klan Xiao masih ada, dirinya sudah merasakan bahwa garis keturunan Doudi milik klan Xiao akan habis. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Doudi adalah dengan lahirnya seorang Doudi lagi dalam klan. Saat itu aku sangat sombong. Setelah berdiskusi dengan para tetua, kami memutuskan untuk melakukan langkah terakhir. Kami menggunakan metode rahasia untuk memindahkan seluruh kekuatan garis keturunan klan ke dalam tubuhku. Aku mengerti, itu adalah harapan terakhir semua anggota klan. Sayangnya, aku tetap gagal. Dan setelah gagal menembus Dodi, aku diserang mendadak oleh klan Hun, terluka parah dan gugur. Xiaoyan mengatakan bahwa itu adalah pilihan terakhir. Jika membiarkan kekuatan garis keturunan habis, klan Xiao juga sulit menghindari kehancuran. Keluarga Xiao tidak ada yang akan menyalahkanmu. Tapi karena kekuatan garis keturunan klan Xiao sudah habis, mengapa diriku masih bisa memunculkan tato klan? Xiao Xuan pun berkata, karena tato klan Xiao bukan diberikan oleh orang lain, tapi dilatih oleh diri sendiri. Aku merasakan di dalam dirimu, ada aura 3 transformasi misterius api surgawi. Dan akulah yang menciptakannya. Xiaoyan terkejut dan menyadari bahwa orang yang disebutkan ketua lembah Tang adalah leluhurnya Xiao Xuan. Xiao Xuan pun menjelaskan bahwa 3 transformasi api surgawi yang dilatih Xiaoyan masih kurang satu langkah terakhir. Makanya, Xiaoyan belum bisa melatih tanda klan yang sesungguhnya. Apalagi tanpa dukungan kekuatan garis keturunan, sulit keluarkan kekuatan tato klan sampai puncaknya. Untungnya dulu Xiao Xuan berjuang untuk menyimpan sedikit garis keturunan Doudi. Dalam kekuatan garis keturunan ini ada beberapa energi yang kusegel semasa hidupku. Aku yang sekarang hanyalah kesadaranku yang tersisa. Hanya bisa melayang-ayang di makam langit ini. Tapi langit takkan bisa membubarkan klan Xiao. Aku percaya kau akan melakukannya lebih baik daripada aku. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 155. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.